Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Circular Economy Zone di pameran Plastik and Rubber Indonesia dan Probak Indonesia 2025 berkolaborasi dengan Komip Karya Pelajar Mengabdi Bangsa. Bersama dengan saya Kak Noval Aleriansyah yang bakalan ajak teman-teman semuanya kita akan ulik-ulik terkait dengan mold simulation dan CAM in the plastic industry. Betul. Jadi ini mungkin info dikit teman-teman bahwa industri plastik ini tak hanya bicara tentang produksi massal tapi juga soal efisiensi, presisi dan juga keberlanjutan. Betul. Teknologi simulation dan computer aided manufacturing menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal itu. Maka dari itu saya sedang berbicara langsung bersama dengan Bapak Pradana Andrea Atmaja. Halo Bapak. Halo Mas. Apa kabar nih Bapak? Cukup baik. Cukup Masnya, baik ya Pak? Gimana? Alhamdulillah saya baik sih Pak. Oke, Bapak Pradana Andrea Atmaja ini dari spesialis dari Sinex Metrodata Indonesia. Betul. Yang akan berbagi insight bareng sama kita tentang bagaimana teknologi ini berperan penting dalam industri plastik modern. Oke Bapak, ini kita mulai aja karena saya benar-benar penasaran nih terkait dengan pembahasan kita yaitu adalah tentang mold simulation ya Bapak. Ya. Oke, Bapak bisa dijelaskan dulu Pak kepada penonton nih yang paling pertama. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mold simulation dan CAM dalam konteks industri plastik nih Pak? Oke. Saya jelaskan mulai dari mold simulation dulu ya Mas. Oke, boleh Bapak. Jadi mold simulation itu adalah kita simulasi secara digital. Jadi pergerakan molten plastik. Jadi kan plastik itu kan dimulai dari biji plastik ini ya Mas ya. Iya. Nah itu kan dicairkan, lah nanti dari cairan plastik itu disimulasikan masuk ke dalam mold. Mold itu Oke. atau molding, cetakan. Nah, dari situ nanti kita bisa mendeteksi nih ketika produk kita nanti ada cacat atau ada namanya air trap, udara yang Air trap, terjebak dalam oke. cetakan itu kita bisa mengetahuinya dari situ. Makanya perlu mold simulation. Jadi agar produk yang kita hasilkan nih nggak cacat gitu. Oke. Lalu yang kedua masalah mengenai CAM. Apa sih itu CAM? Ya. CAM adalah Computer Aided Manufacturing Mas. Oke. Jadi CAM itu digunakan untuk membuat suatu program toolpath, itu namanya toolpath atau Oke. lintasan alat gitu, jalur potong lah. Yang digunakan untuk membuat molding tersebut. Jadi program toolpath nanti ditransfer ke mesin CNC jadi berupa G-code gitu. Oke. Nah, dari mesin CNC tadi itu membuat molding tersebut. Jadi Oke. ada kaitannya antara CAM dengan mold simulation tadi. Oke. Seperti itu. Berarti ini semuanya saling berhubungan ya Bapak? Betul sekali. Oke. Bapak saya mau nanya deh Pak. Oke. Kenapa teknologi ini menjadi penting dalam proses produksi plastik saat ini? Oke. Kenapa penting? Karena dari awal, dari proses awal itu kita sudah simulasi secara digital yang pakai mold tadi ya Mas ya. Iya Jadi Pak. kita bisa mengurangi errornya. Oke. Terus dari segi waktu dan biaya kita juga bisa lebih hemat. Karena kita bisa deteksi masalah dari dini. Jadi Oke. pengerjaan moldingnya juga jadi lebih cepat seperti itu. Oke. Lalu untuk produksi, karena dari awal proses sampai akhir ini sudah cepat, jadi kita bisa bawa hasil produksi kita ke market itu jadi lebih cepat. Oke. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengenai kualitas, karena kita sudah simulasi dan analisis kegagalan-kegagalan itu, maka kita punya solusi. Nah dari solusi tersebut pasti akan menghasilkan kualitas dari benda kita, dari produk kita itu jadi lebih bagus dan lebih presisi gitulah. Oke. Istilahnya begitu Mas. Oke, berarti ini bisa dikatakan bahwa teknologi ini benar-benar meningkatkan yang namanya efisiensi dan juga mengurangi kesalahan sejak awal ya Bapak? Betul sekali. Berarti bisa dibilang kalau misalnya mengurangi kesalahan sejak awal dan juga efisiensi, berarti kalau misalnya kita bikin produk, cost-nya lebih low dong ya Pak, lebih rendah ya Pak? Betul. Atau oke, Betul, benar ya karena berarti kita ya? udah simulasi dari awal, kita udah tahu nih produk kita bakal dibawa kemana gitu, kita udah deteksi dari awal. Oke, ini baru awal jawaban-jawaban dan juga pertanyaan yang udah menarik-menarik nih. Saya makin tertarik kalau buat kita lanjut nih ya Pak. Jadi bisa kita bilang bahwa simulation dan CAM ini bukan hanya soal desain berarti Pak. Betul. Tapi berarti juga soal optimalisasi proses produksi dari awal hingga akhir. Yap. Sekarang mari kita bahas Pak lebih jauh tentang manfaat dan juga dampak nyata penerapan teknologi ini di industri plastik Pak. Gimana nih Pak? Jadi manfaatnya adalah kita bisa mengurangi produk kita yang
cacat secara visual. Oke. Jadi kita sebagus mungkin membawa produk kita ke customer atau user itu perfect gitulah, perfect banget lah. Lalu secara dimensi dan presisi diharapkan produk kita itu juga sudah sesuai standar. Jadi memang harapannya emang produk yang dihasilkan dari mold simulation dan CAM ini emang bagus untuk user gitu. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa sekarang ya Pak, buat penerapan teknologi di industri plastik ini berdampak nggak ya Pak? Buat mereka dalam membuatnya itu semakin efisien ya Pak? Betul. Oke. Bisa dijelasin nggak Pak, seperti apa dampak langsung penggunaan mold simulation terhadap kualitas produk plastik ini Pak? Dampak langsungnya adalah kita bisa memprediksi masalah molding tersebut. Oke. Jadi ketika kita membuat molding pasti akan membuat produk ya. Nah dari produk tersebut kita bisa melakukan tadi yang saya bilang simulasi, analisa mulai dari aliran plastik, terus aliran udara yang masuk, aliran pendinginan kita bisa simulasi, kita bisa isikan parameter di situ. Jadi kita bisa memaksimalkan produk molding kita. Oke. Lalu kita juga bisa memaksimalkan cycle time. Cycle time, Betul, cycle time ini berhubungan dengan mesin injeksi. Oke. Di sini di plastik and rubber semua pasti terpampang mesin injeksi banyak nih di sini. Iya. Nah, di situ kita bisa memaksimalkan cycle time dari mesin injeksi kita. Oke. Bapak saya mau nanya nih Pak, kalau kita bahas tadi tentang kualitasnya berarti ini adalah tentang penerapannya ya Pak di lapangannya. Betul. Ada nggak Pak contoh kasus atau studi nyata di mana penerapan CAM ini berhasil meningkatkan produktivitas atau mengurangi limbah produksi yang ada nih Pak? Jadi tadi CAM ya Mas, betul? Iya betul CAM. Jadi CAM itu bisa digunakan untuk pembuatan molding, satu itu molding. Oke. Khususnya untuk otomotif. Jadi kalau Masnya sering lihat mobil pasti ada lampunya lah ya, lampu depan, lampu belakang. Nah itu salah satu produk dari CAM juga. Oke. Jadi kita bisa membuat molding cetakan lampu itu menggunakan CAM seperti itu. Lalu untuk pembuatan consumer product juga ada, misalkan printer, cetakan printer gitu bisa dibuat dari CAM juga seperti itu. Oke. Berarti ini benar-benar bisa dibilang dari produk CAM ini dia meningkatkan produktivitas ya Pak. Jadi lebih banyak bisa dibuat dan juga lebih presisi dan juga sama rata semuanya ya Pak. Betul sekali. Berarti ini saya mau nanya seberapa besar Pak peran teknologi digital seperti ini dalam mendukung prinsip sustainability di industri plastik saat ini? Jadi karena adanya simulasi dari awal tadi ya Mas ya. Pasti proses pembuatan prototipe itu jadi lebih sedikit. Trialnya lebih sedikit karena kita sudah digital semua. Jadi pastinya kita bisa mengurangi material waste, pembuangan material yang enggak itu kita bisa kurangi limbahnya seperti itulah. Lalu berikutnya adalah mengenai masalah efisiensi energi. Karena pembuatan udah secara digital, pembuatan proses mesinnya juga lebih singkat, jadi secara energi listriknya jadi lebih berkurang. Jadi emang udah maupun dari energi manpowernya juga kita juga jadi lebih sedikit seperti itu Mas. Saya kira dengan adanya teknologi saat ini malah yang namanya listrik itu bakal kepake lebih banyak, ternyata enggak ya Pak? Enggak, jadi lebih dimaksimalkan, lebih jadi berkurang lah ya. Jadi bisa dibilang kayak lebih low watt nih sekarang. Betul. Ya. Oke Bapak, ternyata penerapan teknologi ini nggak hanya membantu efisiensi, tapi juga punya dampak signifikan terhadap keberlanjutan di industri ya Bapak. Tentu penerapan sistem ini membutuhkan kesiapan, baik dari sisi SDM, software maupun infrastruktur. Menurut Bapak, apa saja tantangan utama yang biasanya dihadapi perusahaan saat mulai menerapkan mold simulation atau CAM nih Pak? Oke, bagus pertanyaannya Mas. Nah, untuk perusahaan yang baru mau menerapkan ini pasti itu tantangannya adalah masalah biaya Mas. Pertama adalah kita perlu membeli lisensi software. Itu kan enggak dibilang murah juga enggak, mahal juga enggak. Cuman ya cukup menguras kantong ya. Betul. Lalu setelah software pasti butuh hardware juga kan ya Mas. Nah, itu juga perlu. Lalu untuk masalah tooling-tooling pendukungnya seperti mesin CNC-nya itu kan juga pasti perlu beli juga walaupun kita bisa subcon ke vendor gitu, lalu tooling-tooling yang lain. Lalu selanjutnya adalah karena kita mengadopsi sesuatu yang baru ya, pasti manpowernya kan juga belum ada. Jadi kita perlu invest manpower lagi nih. Berarti
Bisa dibilang emang tantangannya masih banyak ya Pak? Masih banyak. Jadi bahkan dari data yang pertama kita kan juga pasti nggak berhubungan dengan data ya. Sekarang Iya. kita pasti akan lebih sering berhubungan dengan data dan 3D model. Oke. Seperti itu. Oke Bapak, bagaimana nih Pak cara perusahaan mengatasi kendala tersebut terutama di sektor manufaktur plastik di Indonesia? Oke. Pertama kita bisa coba menggandeng suatu vendor atau partner kecil-kecilan dulu kita yang kecil-kecilan lah yang sudah berpengalaman di bidang itu. Heeh. Lalu yang kedua kita juga bisa mencoba bekerja menggunakan pilot project yang kecil-kecil gitulah. Oke. Jadi tidak langsung secara Skala besar skala langsung besar enggak ya gitu. Pak? Pakai pilot Sedikit. project kecil-kecil dulu Betul, gimana baru kita kecil-kecilan bikin dulu. skala besarnya. Betul. Oke. Menurut Bapak nih Pak, bagaimana peran pelatihan upskilling ya Pak? Jadi skillnya di-upgrade untuk SDM dalam mendukung adopsi teknologi di Indonesia Pak? Yang perlu kita upgrade adalah yang pertama adalah operator, baik itu operator mesin maupun operator teknisi. Oke. Karena kan ini kan misalkan perusahaan baru mengadopsi itu kan pasti butuh operator yang udah berpengalaman juga. Iya. Ya kalau kita operator yang baru kan masih newbie gitu juga nggak bisa dilepas sendiri, pasti butuh pengalaman juga kan ya. Iya. Makanya kita butuh mengadakan pelatihan itu. Lalu juga untuk bagian desain juga engineering desain juga perlu yang sudah berpengalaman dalam pembuatan Oke. molding. Berarti buat di sektor ini, buat desain engineer-nya butuh yang emang udah punya pengalaman ya Pak? Betul. Misalkan ada yang baru tapi tetap butuh pelatihan dari awal dulu. Berarti walaupun dia udah baru, dia butuh tetap ada pendampingan dari yang lebih profesional Betul. dari dia ya Pak? Oke, Karena ini benar. emang cukup kompleks untuk pembuatan mold ini. Oke, ini benar-benar menarik nih. Saya akhirnya baru tahu ya Pak tentang pembuatan molding tuh kayak gimana. Karena yang ada di otak saya ya udah kalau buat molding ya dicetak ulang, cetak ulang ternyata emang dia ada desain-desainnya sendiri. Betul. Ya Pak. Oke. Karena saya sedikit cerita ya Mas, karena untuk pembuatan suatu produk dari plastik ini Ya. workflow-nya sangat sangat panjang. Oke, Mulai kompleks dari- ya Pak. Kompleks sekali. Mulai dari CAD proses desain, lalu masuk ke mold simulation, Heeh. lalu masuk ke cam. Nah nanti misalkan camnya ada yang kurang, balik lagi ke desain lagi, ke CAD lagi, seperti itu. Jadi emang bisa sering bolak-balik gitu. Oh, saya kira tuh kalau udah selesai satu, udah lanjut camp, udah. Kalau mau nyelesain udah di camp aja, ternyata masih bisa ditarik Balikin ulur lagi, ya iya, Pak? betul. Oh, oke. Berarti jadi selain teknologi, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci ya Pak dalam mensukseskan implementasi smart manufacturing di sektor plastik ini. Yes, betul sekali Mas. Sekarang kalau kita lihat Pak, bagaimana masa depan teknologi ini ke depannya? Kalau kedepannya pastinya akan lebih terintegrasi. Mulai dari saya yang bilang tadi, mulai dari CAD, terus mold simulation atau mold simulation bisa disebut CAE juga Mas, CAE. CAE. Yes. CAE, Terus oke. bisa lanjut ke CAM lagi gitu. Oh, oke. Jadi itu diharapkan kedepannya itu saling terintegrasi. Heeh. Lalu untuk proses simulasinya pun lebih akurat dan lebih presisi. Oke. Karena kita sudah mendukung cloud juga ya. Jadi emang diharapkan yang men-solve itu dari cloud bukan dari hardware kita. Ini Oke. cukup menjadi tantangan juga seperti itu. Oke, menurut Bapak nih Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan mold simulation dan CAM ini dalam 10 tahun ke depan Pak? Untuk kedepannya pastinya untuk otomatisasi CAM ya. Oke. Otomasi CAM itu pasti akan berkembang karena kita juga sedang mengembangkan itu. Oke. Jadi yang tadinya pembuatan program CAM itu secara manual, Ya. kedepannya pasti akan otomasi Oke. secara otomatis gitu. Lalu kita juga udah kolaboratif toolsnya juga udah mulai ditingkatkan. Oke. Integrasinya juga, terus pembuatan tadi sempat disinggung juga sama Mas Novel mengenai generative design. Oke, generative Itu design. salah satu produk AI yang dari kita yang lagi sedang kembangkan. Oke, berarti ini bakal ada terobosan baru nih. Betul. Yang benar-benar ngikutin perkembangan zaman ya Pak. Oke. Jadi gimana Pak? Ada nggak Pak pesan atau saran apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pelaku industri plastik di Indonesia yang ingin Pak mulai bertransformasi ke arah dunia digital? Oke. Pertama kita harus fokus dulu terhadap tujuan bisnis kita nih. Iya. Mau kemana, terus yang kedua adalah kita juga harus pintar memprioritaskan nilai produk yang bernilai tinggi atau rendah gitu. Kita Iya. harus tentukan dulu di awal. Saya lebih baik sih memprioritaskan produk yang bernilai tinggi gitu. Oke. Jadi emang investnya nggak sia-sia gitu.
Terus kita juga perlu menginvestasikan terhadap SDM kita. Oke. Baik itu berupa hire orang yang udah pengalaman atau melakukan pelatihan-pelatihan atau training seperti itu Mas. Oke, berarti buat pelaku-pelaku usaha nih kalau mau invest buat di industri ini jangan tanggung-tanggung ya Pak? Betul, langsung sekalian. Jangan gitu ya. tanggung-tanggung dan juga buat memilih SDM-nya juga jangan yang tanggung-tanggung yang masih belajar. Tapi langsung cari aja yang profesional sekalian ya Pak. Betul. Biar hasilnya tuh memuaskan. Betul sekali Mas. Oke Bapak, terima kasih banyak Oke, sama-sama, atas Mas. insight baru yang diberikan Bapak ke teman-teman dan juga ke saya. Di mana penjelasannya ini menarik banget ya pada siang hari ini. Semoga perbincangan ini bisa membuka wawasan baru bagi para pelaku industri plastik untuk semakin berani, berinovasi dan juga mengadaptasi teknologi digital seperti mold simulation dan CAM dalam proses produksinya. Untuk pendengar podcast, terus ikuti episode-episode kita berikutnya untuk pembahasan seputar inovasi, teknologi, dan juga keberlanjutan industri di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!